Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Nainggolan dengan NPM 2301081042. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan, di mana materi saya berjudul tentang dasar-dasar perpajakan Indonesia. Terlebih dahulu, di sini saya akan memaparkan apa aja sih daftar isi yang saya buat dalam materi perpajakan. Daftar isi yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua jenis-jenis pajak, yang ketiga hukum perpajakan, dan yang terakhir teori perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu pengertian perpajakan. Apa sih yang dimaksud dengan perpajakan itu? Jadi, perpajakan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak, mulai dari dasar hukum, teori, sistem, hak dan kewajiban, wajib pajak, hingga administrasi pelaporan dan penagihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak, di mana jenis-jenis pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jenis pajak pusat dan yang kedua itu jenis pajak daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian jenis pajak pusat. Jenis pajak pusat itu merupakan pajak yang pengadministrasiannya dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis pajak pusat. Nah, yang pertama jenis pajak pusat itu ada pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN itu merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pada setiap rantai produksi dan distribusi. Dan yang ketiga itu ada bea materai. Apa itu pajak bea materai? Pajak bea materai itu merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas beban tertentu sesuai ketentuan. Sekarang, saya akan menjelaskan jenis pajak yang kedua, yaitu jenis pajak daerah. Itu merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di jenis pajak daerah ini terdapat dua jenis pajak juga. Yang pertama pajak provinsi, itu seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan yang kedua itu ada pajak kabupaten kota, itu seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPNTB, dan yang terakhir ada pajak air tanah atau PAT. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hukum perpajakan, di mana pengertian hukum perpajakan itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Di sini juga ada jenis hukum perpajakan teman-teman. Yang pertama itu ada hukum pajak material dan yang kedua itu hukum pajak formil. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu hukum pajak material, di mana mengatur apa saja yang dikenakan pajak, siapa subjek dan objeknya, serta berapa besar pajak yang harus dibayar. Nah, hukum pajak material ini tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang kedua itu hukum pajak formil. Itu merupakan mengatur tentang cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Nah, hukum pajak formil ini tertera pada Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP yang saat ini sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Hukum ini mengatur prosedur administratif perpajakan seperti tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pembayaran, pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, hingga prosedur pemeriksaan dan kebenaran. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada teori perpajakan. Apa sih yang dimaksud dengan teori perpajakan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori perpajakan. Teori perpajakan itu adalah teori yang memberikan pembenaran mengapa negara memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyatnya dan bagaimana seharusnya beban pajak itu dibagikan secara adil. Akan menjelaskan jenis teori perpajakan. Jenis teori perpajakan itu yang pertama ada teori asuransi, teori kepentingan, dan teori bakti, di mana saya akan menjelaskan yang teori asuransi dulu. Apa sih teori asuransi itu? Teori asuransi adalah sebagai premi asuransi yang dibayar oleh warga negara kepada negara dan negara memberikan perlindungan keamanan kepada warga. Nah, untuk teori kepentingan itu merupakan perlindungan yang diberikan negara kepada individu. Semakin besar kepentingan atau perlindungan yang diterima, semakin besar juga pajak yang harus kita bayar. Untuk teori yang terakhir itu ada teori bakti, di mana hubungan mutlak antara rakyat dengan negaranya. Warga negara memiliki kewajiban mutlak untuk membayar pajak sebagai wujud tanda kasih atau pengabdian kepada negara. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.